Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Bab 1167 sampai bab 1170. Li Wushuang sangat marah. Dia tahu bahwa Ye Chong pasti melakukannya. Aku tidak tahu sihir aneh apa yang digunakan anak ini. Dia membunuh anakku. Ketika dia mendengar bahwa Li Sanhe pergi ke Tangchun, dia mendengar informasi tentang pria malang itu, dan segera memerintahkan seseorang untuk menangkap pria malang itu, bangun dan pukul dia sampai mati. Li Erhe melangkah maju. Ayah, jangan sedih, beri aku seseorang, aku akan pergi dan membersihkan Ye Chong. Dia tidak bermaksud membalas dendam saudaranya dengan tulus. Seseorang membunuh Li Sanhe, sudah terlambat baginya untuk berterima kasih. Alasan mengapa dia pergi untuk membunuh Ye Chong adalah untuk mempertahankan prestise di keluarga Li, agar posisi patriark lebih stabil di masa depan. Meski masih memiliki kakak laki-laki, namun kakak laki-lakinya Li Dahe kini bekerja sebagai pesuruh di keluarga Bai, sehingga tidak mungkin dia menjadi kepala keluarga Li lagi. Ye Chong membunuh keluarga Sun, keluarga Wu, dan keluarga Jiang, dan sekarang dia membunuh saudara ketigamu. Kami tidak bisa berurusan dengan orang ini, kata Li Wushuang. Li Erhe tampak menghina. Ayah, kamu tidak perlu meningkatkan ambisi orang lain dan menghancurkan prestisemu. Apa itu keluarga Sun dan keluarga Wu? Keluarga Li kita punya uang, dan hartanya lebih dari puluhan juta. Keluarga kita memiliki banyak. Tuan, tidak bisakah kita menjaga Ye Chong? Yang ketiga terlalu ceroboh, dia diserang oleh Ye Chong. Beri aku seseorang, dan aku akan membunuhnya. Li Wushuang menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, tentu saja saya peduli dengan masalah ini. Kata kemudian, dia berkata kepada Butler Liu, Butler Liu, bersiaplah, saya akan mengunjungi rumah Bai secara langsung. Keesokan harinya, tiba waktunya untuk menyerahkan rumah. Pagi-pagi sekali, Tangchun masih harus mengepak barang-barangnya, jadi Ye Chong pergi membersihkan rumah terlebih dahulu. Tangchun menyuruh Ye Chong membersihkan villa, dan kemudian mulai memindahkan barang ke sana. Ye Chong tidak punya pilihan selain pergi ke kantor penjualan sendirian. Ada banyak orang di kantor penjualan hari ini. Manajer Wang dan Lin Youyu sedang berlibur, jadi mereka tidak ada di sini. Namun, Ye Chong melihat kenalan lain, Wu Aidi. Wu Aidi bersama seorang wanita parubaya dan seorang pria muda. Wanita parubaya itu mengenakan beludru bulu, membawa tas imitasi berkualitas tinggi, dan berpenampilan seperti monyet dengan mulut yang tajam. Dia terlihat sangat kejam. Dia adalah bibi kedua Wu Aidi, Wang Xiuxia. Pria muda itu mengenakan jas, kacamata, dan jam tangan emas zamrud besar di pergelangan tangannya. Tidak lain adalah Li Erhe dari keluarga Li. Saat ini, Li Erhe sedang berbicara dan tertawa kepada Wu Aidi, terlihat sangat bersungguh-sungguh. Wang Xiuxia juga terus berkata di sebelah telinga Wu Aidi, Tuan muda Li benar-benar muda dan menjanjikan. Merupakan suatu kehormatan untuk memperkenalkan keponakan kami kepada Anda. Tidak, tidak, tidak. Keponakanmu sangat cantik, suatu kehormatan bagi saya untuk tahu kamu. Li Erhe tertawa. Wu Aidi berada di sela-sela, terlihat sedikit tidak berdaya. Ternyata bibi kedua Wu Aidi, Wang Xiuxia, tiba-tiba lari ke restoran barbeque hari ini. Dia bilang dia akan memperkenalkan pacar ke Wu Aidi. Awalnya Wu Aidi tidak mau pergi, tapi dia tidak tahan dengan keterikatan Wang Xiuxia, jadi dia harus mengikutinya untuk melihatnya. Nyatanya, suami Wang Xiuxia kebetulan bekerja di perusahaan Li. Li Erhe baru saja menggantikan Li Sanhe sebagai wakil presiden perusahaan. Keluarga Wang Xiuxia tidak sabar untuk menyenangkan Li Erhe. Mereka tidak tahu di mana mereka mendengar bahwa Li Erhe pada dasarnya bernafsu. Jadi saya memikirkannya dan memperkenalkan keponakan saya Wu Aidi kepada Li Erhe. Dia sama sekali tidak peduli dengan kebahagiaan Wu Aidi.
dia hanya menggunakan Wu ID sebagai alat tawar-menawar untuk ditukar dengan status suaminya. Dan Li Erhe hampir mengeluarkan air liur saat melihat Wu ID pada pandangan pertama. Meskipun pakaian Wu ID sangat biasa, dia tidak bisa menyembunyikan temperamennya sebagai wanita cantik. Ditambah dengan usianya yang masih muda dan lembut, dia semakin menarik. Tapi Wu ID tidak tertarik pada Li Erhe, bahkan merasa jijik. Wang Xiuxia berkata, "Tuan muda Li, tidak mudah membeli rumah di tempat ini sendirian di usia yang begitu muda, ku dengar rumah di tempat ini sangat mahal. Bukan?" Li Erhe cukup bangga tersenyum. "Iya, tapi, yang saya beli hanyalah gedung tinggi biasa, dan saya tidak mampu membeli villa." "Oh, Tuan muda Li, Anda terlalu rendah hati. Itu karena Anda tidak menggunakan uang keluarga, Anda menggunakan semua uangmu sendiri. Kamu bisa mendapatkan uang untuk membeli rumah. Anak muda sepertimu terlalu langka sekarang." "ID, bukankah menurutmu begitu? Seberapa baik pria seperti itu? Hubungi Li Xiaoduo dan tanyakan padanya untuk belajar. Jika kamu berhasil, aku sangat senang." Wang Xiuxia menyeringai dan berkata sambil tersenyum. Li Erhe tersenyum dan berkata, "Bibi Wang, Anda telah memenangkan hadiah. ID, bagaimana? Haruskah saya menunjukkan rumah saya?" Wu ID menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak ingin melihatnya." Wang Xiuxia berhenti. "ID, kamu mengapa kamu begitu bodoh? Tuan muda Li mengundangmu untuk melihatnya. Jadi pergilah dan lihatlah. Apakah keluargamu mampu membeli rumah seperti ini? Jangan bicara tentang rumahmu, bahkan rumahku tidak mampu membelinya. Mengapa kamu tidak pergi dan melihat-lihat sekarang? Jika memungkinkan, kamu akan mengikuti Li Xiao mulai sekarang. Bukankah kamu yang tinggal di sini? Bibi kedua mengkhawatirkanmu. Kenapa kamu tidak mengerti? Cepat pergi dengan Li Xiao." Wu ID terdiam. Apakah dia akan cuek jika dia tidak pergi dengan Li Erhe? "Jika Anda tidak mampu membelinya, Anda harus pergi dan melihatnya." Ketika dia hendak membantah, dia tiba-tiba melihat Ye Chong berjalan mendekat. Tuan, ini kamu?" Wu ID bergegas untuk menyapa. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Kebetulan sekali, kenapa kamu ada di sini?" Wu ID berkata, "Yah, aku datang dengan bibiku yang kedua. Ngomong-ngomong, Tuan, aku tidak punya waktu untuk berterima kasih terakhir kali." "Tidak perlu sama-sama, tidak, kami mencoba resep yang Anda berikan kepada kami, dan rasanya jauh lebih enak, dan bisnis di toko kami telah meningkat pesat. Selain itu, Huang Mao dan teman-temannya Mai bawahan dengan patuh membantu saya dengan pekerjaan saya. Sekarang, saya merasa jauh lebih santai," kata Wu ID dengan penuh semangat. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Itu bagus." Wu ID sedikit tersipu, dan berkata dengan suara rendah, "Baiklah, Tuan, saya ingin berterima kasih banyak. Saya ingin tahu apakah saya bisa mentraktir Anda makan malam." Dan pria itu terlihat biasa saja, dia bahkan lebih kesal, dan mendengus dingin. Wang Xiuxia bergegas mendekat. "Nak, siapa kamu? Apa yang sedang kamu lakukan?" Melihat Ye Chong mengenakan pakaian biasa, dia pertama-tama mengambil 3 poin penghinaan. Wu ID berkata, "Bibi kedua, ini adalah pria yang banyak membantu kami hari itu. Saya belum sempat berterima kasih padanya." "Hehe, dia hanya pang, keterampilan apa yang dia miliki? Bagaimana cara membandingkan dengan Li Xiao?" "ID, jangan tertipu." Wang Xiuxia berkata dengan getir. Saat ini, Li Erhe juga datang. Karena Li Erhe baru kembali kemarin, dia belum pernah melihat foto Ye Chong. Oleh karena itu, dia tidak tahu bahwa yang berdiri di depannya adalah orang yang membunuh. "Dia pembunuh saudaraku." Li Erhe melihat Ye Chong dari atas ke bawah, melihat bahwa Ye Chong mengenakan pakaian biasa, dan berkata dengan mendengus dingin, "Saudaraku, rumah di sini tidak murah. Apa yang kamu lakukan di sini?" Dia merasa bahwa Ye Chong tidak mampu membeli rumah di sini. Ye Chong tersenyum dan berkata, Saya di sini untuk mengumpulkan rumah." Wow, sungguh, Tuan,
Tidak mudah membeli rumah di sini di usia yang begitu muda, kata Wu Aidi. Kata-kata ini sangat mirip dengan apa yang dikatakan Wang Xiuxia kepada Li Erhe barusan. Dengan mengatakan ini, Wu Aidi jelas ingin menggunakan Ye Chong sebagai tameng. Ketika Ye Chong melihat ekspresi bermusuhan dari Wang Xiuxia dan Li Erhe, dia juga menebaknya. Dia tidak bisa tertawa atau menangis di dalam hatinya. Lagi pula, dia telah melakukan banyak hal semacam ini, jadi dia sudah familiar dengannya. Ayah, bagaimana? Apakah kamu ingin melihat rumahku? Ye Chong bertanya pada Wu Aidi sambil tersenyum. Wang Xiuxia mendengus dingin. Apakah? Kamu tidak menyombongkan diri, kamu sangat miskin, kamu bisa membeli rumah di sini, kamu tidak mampu membeli pondok jerami. Tidak percaya, Li Erhe juga tidak percaya. Ye Chong berkata, apakah penting apakah kamu percaya atau tidak? Aidi percaya itu. Wu Aidi mengangguk, aku percaya. Li Erhe sangat kesal, dan dia mengertakkan gigi dan menatap Ye Chong. Wang Xiuxia berkata, hehe, lantai berapa yang kamu beli? Bahkan jika kamu mampu membelinya, saya pikir itu hanya lantai pertama atau kedua, kan? Ini sebuah villa, kata Ye Chong. Apa? Aku Cao Nima, bagaimana aku bisa menyombongkannya, kembalikan villanya. Hanya kamu yang mampu membeli villa. Li Erhe tidak tahan lagi, dan mengutuk. Itu benar, aku tidak tahan dengan orang muda sepertimu yang tidak bisa berdiri tegak. Lihatlah Li Shao, yang bekerja keras, dia adalah wakil presiden perusahaan di usia yang begitu muda, dan dia membeli sebuah rumah dengan kekuatannya sendiri. Kamu harus sadar, jangan tertipu oleh bajingan kecil seperti itu. Mereka yang terbaik dalam menipu orang. Wang Xiuxia berkata tanpa henti. Ye Chong menjadi sedikit tidak sabar. Sejak tadi, kamu telah mengoceh tanpa henti. Apakah aku mengenalmu? Jika kamu berbicara omong kosong di sini lagi, berhati-hatilah agar aku tidak sopan padamu. Melihat Ye Chong, dia berkata, Aidi, kamu melihatnya, ini adalah wajah asli dari anak ini. Apa-apaan, aku hanya akan mengatakan dia bajingan kecil. Bagaimana? Orang yang mengatakan hal seperti itu bukan bajingan kecil tapi apa? Li Erhe mendengus dingin. Bibi Wang, Aidi, abaikan saja dia. Bagaimana kalau pergi melihat rumahku? Jangan dengarkan dia menyombongkan diri di sini. Kamu makan malam? Sebelum Ye Chong bisa menjawab, Li Erhe menatap tajam pada Ye Chong. Wang Xiuxia memutar matanya. Nak, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu memiliki villa? Jika kamu mampu, kamu dapat mengajak kami berkunjung. Rumah Li Shao nyata. Apakah kamu menyombongkan diri? Lihat, tidak bisakah kamu melihatnya? Ye Chong mengangkat bahu. Bagaimanapun juga, dia akan mengumpulkan rumah itu. Wu Aidi berkata, baiklah, Tuan, kenapa kita tidak pergi makan malam? Nyatanya, Wu Aidi juga merasa bahwa Ye Chong baru saja menyombongkan diri. Namun, dia terlalu malu untuk mengekspos Ye Chong, dan dia tidak ingin mempermalukan Ye Chong. Jadi dia harus mencari alasan untuk makan. Ye Chong tersenyum dan berkata, jangan khawatir, rumahnya ada di sana, dan bukan berarti tidak ada. Wang Xiuxia mendengus dingin, tetaplah keras kepala. Mari kita lihat apa yang akan kalian dapatkan nanti. Manajer Wang dan Lin Anda tidak ada di sini hari ini. Jadi Ye Chong dengan santai menemukan konsultan penjualan untuk memimpin. Toh, prosedurnya sudah lengkap dan bisa dicek, sama saja mencari siapa saja. Setelah itu, konsultan penjualan membawa Ye Chong ke area villa. Area villa di sini terpisah dari gedung-gedung tinggi biasa. Area villa dibangun dengan sangat mewah, dengan gaya Cina secara keseluruhan. Paviliun tepi sungai, teras, balok berukir, dan bangunan yang dicat, semuanya sangat indah. Di musim dingin, meski pepohonan layu, namun dengan latar belakang kristal es awal musim dingin, ada keindahan yang berbeda. Semua orang melewati townhouse di depan, dan ketika mereka tiba di halaman belakang taman,
semuanya adalah villa keluarga tunggal. Dalam jarak 500 meter, hanya ada satu villa yang dikelilingi oleh halaman rumput, pepohonan, dan lanskap. Bentuk masing-masing villa juga berbeda-beda, namun semuanya sangat mewah. Semua orang naik bus antar jemput dan berkendara selama 5 menit lagi sebelum tiba di pintu masuk villa milik Ye Chong. Semua orang keluar dari mobil, dan di depan mereka ada villa termewah yang pernah mereka lihat sejak memasuki taman. Saya tidak tahu berapa kali lebih makmur tempat ini dari yang sebelumnya. Wang Xiuxia tidak percaya bahwa Ye Chong mampu membeli villa di sini. Li Erhe melihatnya dengan iri. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa Teng Real Estate layak menjadi perusahaan real estate nomor 1, dan keluarga Lao Niu di Sijiumen benar-benar kaya. Ini, Tuan, ini villa bulan pertengahan musim gugur, raja bangunan di seluruh taman. Kata konsultan penjualan, setiap villa di sini memiliki nama, dan villa Ye Chong disebut festival pertengahan musim gugur. Ternyata Lo Wang, tidak heran begitu indah, lingkungan sekitarnya bagus, pemandangannya bagus, dan pencahayaannya tidak terkalahkan. Kata Wang Xiuxia, dia semakin tidak percaya, rumah ini milik Ye Chong. Hehe, beberapa orang terlalu pandai menyombongkan diri. Jika kamu mengatakan bahwa villa yang begitu indah adalah milikmu, siapa yang akan percaya? Wang Xiuxia mencibir, baiklah Tuan. Karena kita sudah membacanya, ayo pergi. Wu Aidi segera keluar untuk memuluskan semuanya. Ye Chong mengabaikannya dan berjalan langsung ke pintu. Dia mengeluarkan sakunya, dan baru kemudian ingat bahwa dia belum memiliki kartu kunci. Ahaha, kupikir kamu benar-benar ingin membuka pintu, tapi kamu melakukannya, Wang Xiuxia mengejek lebih lancang. Li Erhe juga mencibir, tidak ada orang yang berpura-pura lebih dari ini. Ye Chong bertanya kepada konsultan penjualan, saya belum memberikan kartu kunci saya. Konsultan penjualan dengan cepat memeriksa tablet, Tuan, tidak, itu menunjukkan bahwa pintu di sini telah diambil oleh seseorang. Haha, aku baru saja berkata, ini villa orang lain. Wang Xiuxia mengejek, bukankah kamu bilang itu rumahmu? Dibawa pergi? Apakah kamu masih ingin berpura-pura? Bagaimana kamu bisa berpura-pura sekarang? Li Erhe juga tertawa. Ini buang-buang waktu kita. Aidi, ayo pergi. Wu Aidi sedikit bingung, tapi hanya menatap Ye Chong dengan tenang. Dia sangat berharap Ye Chong mengeluarkan sesuatu dari sakunya, karena dia tidak ingin membuat Ye Chong terlihat buruk. Pada saat ini, Ye Chong menamparkan kepalanya, ngomong-ngomong, itu pasti Niu Huateng. Dia pasti mengambil kartu pintu untukku melalui formalitas. Apa? Li Erhe tertawa bodoh. Aku benar. Benar tidak melihatmu sebelumnya. Orang yang kurang ajar. Maksudmu Niu Huateng melakukan formalitas untukmu? Bisakah kamu sedikit menyombongkan diri? Siapa Niu Huateng? Itulah pemilik Teng Real Estate, pemilik keluarga Sijiumen Niu. Bahkan jika Li Erhe melihatnya, dia akan bersikap hormat. Apa anak ini? Mengembalikan prosedur yang dibantu oleh Niu Huateng. Ayo pergi, Aidi. Aku tidak ingin mendengar dia menyombongkan diri sedetik pun. Kata Li Erhe. Namun, Wu Aidi jelas tidak mau mengikuti Li Erhe. Saat ini, Ye Chong memanggil Niu Huateng. Benar saja, Niu Huateng telah mengambil kartu pintu itu. Oh, Dr. Ye. Saya sangat menyesal, saya akan mengirimkannya kepada Anda sekarang. Tetapi saya sudah sibuk 2 hari ini, saya lupa. Apakah Anda di depan pintu sekarang? Saya akan mengirimkannya kepada Anda segera. Chong meletakkan telepon, tersenyum pada Wu Aidi dan berkata, tunggu sebentar, Niu. Huateng akan memberikannya kepadaku? Li Erhe berkata, menurutmu siapa Niu Huateng? Kunci? Wang Xiuxia juga mencibir, dan berkata kepada Wu Aidi. Aidi, apakah kamu tahu siapa Niu Huateng? Itu adalah real estate di Sijiumen Taikon. Bisakah kamu mengenali anak ini? Beri dia kuncinya, kamu pikir itu lucu? Kami membuang-buang waktu di sini,
Li Erhe juga mengambil kesempatan untuk mengatakan, "Benar, ID, ayo pergi dan lihat rumahku." Meskipun bertingkat tinggi, areanya masih sangat luas. Setelah melihat rumahnya, saya akan mengajak Anda makan. Makanan barat, bagaimana? Melihat sikap Wu ID, percuma Li Erhe berusaha menyenangkannya, jelas dia hanya ingin bergaul dengan Ye Chong. Bagaimana mungkin Li Erhe tidak marah? Dia mengertakkan gigi karena cemburu. Oke. Tunggu saja di sini, aku akan melihat apa yang bisa kamu lakukan sebentar. Li Erhe berkata dengan cara yang aneh. 10 menit kemudian, sebuah BMW hitam tiba-tiba berhenti di depan pintu. Pintu mobil terbuka dan seorang pria berlari keluar dari dalam. Li Erhe tercengang saat melihat pria ini, bukan Niu Huateng. Dia pernah melihat Niu Huateng berbicara di atas panggung di sebuah konferensi pengusaha. Niu Huateng bergegas mendekat. Li Erhe merapikan pakaiannya, segera pergi untuk menyambutnya, dan berkata, "Tuan Niu, halo, saya tidak menyangka akan bertemu Anda di sini. Saya putra kedua Li Cheng Suang, Li Erhe." Siapa tahu Niu Huateng tidak melihat Niu Erhe sama sekali. Mendorongnya pergi, dan berjalan ke arah Ye Chong. "Tuan Ye, saya minta maaf telah membuat Anda menunggu, ini adalah kartu kunci Anda." Saat dia berbicara, Niu Huateng menyerahkan kartu kunci kepada Ye Chong. Li Erhe sangat malu pada awalnya, tetapi rasa malu ini segera ditutupi oleh keterkejutan. Ketika dia melihat Niu Huateng menyerahkan kartu itu kepada Ye Chong, matanya tegak. Mulut Wang Xiuxia menjadi terlalu besar dan dia tidak dapat berbicara. Mereka tidak menyangka bahwa apa yang dikatakan Ye Chong benar. Wu ID menghela nafas lega. Ye Chong tersenyum pada Wu ID. "Ayo masuk dan lihat." Kemudian, dia mengambil Wu ID dan menggesekkan kartunya ke pintu villa. Saat ini, Niu Huateng memperhatikan Wang Xiuxia dan Li Erhe. Dia bertanya, "Kamu juga teman Dokter Ilahi Ye? Silakan masuk." Li Erhe semakin malu. Niu Huateng memanggilnya teman Dokter Ilahi Ye, bukan bungsu kedua dari keluarga Li, jelas memandang rendah dirinya dan keluarga Li. Tapi Wang Xiuxia memutar matanya, dan segera masuk dengan senyum di wajahnya. Meskipun Li Erhe terlihat tidak senang, dia masih berfantasi tentang memiliki kesempatan untuk bertanya kepada Wu ID, jadi dia mengikutinya. Saat semua orang masuk ke villa, mereka semua dikejutkan dengan dekorasi mewah di dalam villa. Niu Huateng merasa puas, dia memandang Ye Chong dan berkata pada dirinya sendiri, "Kamu harus puas kali ini." Niu Huateng secara pribadi mengawasi dekorasi villa Lo Uang ini. Dia awalnya ingin memberikannya kepada orang-orang dari keluarga Sixiong di ibu kota. Tapi sekarang, itu diberikan kepada Ye Chong, karena Ye Chong lebih penting baginya sekarang. Melihat dekorasi yang mewah, Ye Chong mengangkat bahu, dia tidak terlalu tertarik dengan hal-hal ini. Wang Xiuxia tercengang, matanya berbinar, "Ya Tuhan, aku belum pernah melihat dekorasi semewah ini seumur hidupku." Li Erhe sangat cemburu. Bagaimana, Dokter Ye, jika Anda memiliki ketidakpuasan, sebutkan saja, dan saya akan segera memperbaikinya." Niu Huateng tertawa. Ye Chong hanya mengangguk dan berkata, "Tidak apa-apa." "Apa, disebut oke? Gadis ini terlalu cantik. ID, temanmu sungguh luar biasa." Kata Wang Xiuyun, Ye Chong kini telah menjadi teman ID. Wang Xiuxia telah mengubah wajahnya ke arah Ye Chong, yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. "Tuan, saya benar-benar tidak menyangka Anda begitu muda dan menjanjikan. Jika ID mengikuti Anda pasti akan bahagia." Wang Xiuxia hanya peduli menyanjung Ye Chong, sama sekali mengabaikan Li Erhe di sebelah dia. Li Erhe tersipu karena malu. "Ngomong-ngomong, bagaimana kalau bibi kedua mentraktirmu makan malam nanti?" Wang Xiuxia berkata lagi. Ye Chong melirik Wang Xiuxia, "Apakah aku mengenalmu? Karena kunjungannya terlambat, silakan keluar." Wang Xiuxia tercengang. Wajah lamanya memerah. Ini ya.
Niu Huateng baru kemudian tahu bahwa ternyata wanita tua ini bukan kerabat Ye Chong. Dia segera menyapa kedua anggota staf itu dan mengantar Wang Xiuxia keluar. Wang Xiuxia berteriak di pintu, "Anak baik, kamu terlalu banyak. Aidi adalah keponakanku. Jika kamu ingin bersama Aidi, kamu harus mendapatkan persetujuanku." Beraninya kamu memperlakukanku seperti ini? Berisik, aku akan mengusirnya, kata Niu Huateng dan berjalan keluar. Setelah itu, suara Wang Xiuxia menjadi semakin lemah, dan dia tidak dapat mendengar dengan jelas setelah itu. Ye Chong tersenyum dan berkata kepada Wu Aidi, "Saya benar-benar minta maaf, Anda tidak menyalahkan saya karena mengusir bibi kedua Anda, bukan?" Wu Aidi tersipu, tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak menyukainya juga." Melihat kedua Li Erhe bahkan lebih iri dengan penampilan intimnya. Pada saat ini, Wu Aidi bertanya lagi, "Ngomong-ngomong, Tuan, saya tidak pernah tahu nama Anda, dan saya tidak memiliki kesempatan untuk menanyakannya terakhir kali." Ye Chong tersenyum, "Nama saya Ye Chong." Li Erhe merasa seolah-olah sebuah baut dari biru menghantam kepalanya. Anak ini ternyata adalah Ye Chong. Dia diam-diam melirik Ye Chong, matanya penuh makna. "Asial, ternyata itu dia," Li Erhe membenci di dalam hatinya. Namun, dia tahu bahwa kemampuannya tidak dapat menangani Ye Chong. Jika ada konflik dengan Ye Chong sekarang, saya khawatir saya akan dibunuh oleh Ye Chong seperti Li Sanhe. Saya masih harus kembali dan memanggil seseorang, dan membanjiri lawan dengan jumlah orang. Memikirkan hal ini, Li Erhe diam-diam pergi. Ye Chong memperhatikan gerakan Li Erhe, tapi dia tidak memperhatikan. Kemudian, Niu Huateng masuk dari luar. Ye Chong berkata kepada Niu Huateng, "Terima kasih, Tuan Niu, hari ini." "Oh, Dokter Ye terlalu sopan," Niu Huateng tersenyum. "Ngomong-ngomong, Nyonya Zun dapat menjalani pengobatan kedua sekarang. Saya akan kembali bersamamu sebentar lagi dan menyembuhkan penyakit Nyonya Zun sepenuhnya," kata Ye Chong. Niu Huateng sangat gembira setelah mendengar ini. "Terima kasih, Dokter Ye." Wu Aidi tampak sedikit kecewa, dan berkata dengan lemah, "Kalau begitu, bisakah kita tidak makan?" Ye Chong tertawa dan berkata, "Saudari Aidi, kamu pulang dulu. Aku masih punya beberapa. Aku akan menemukanmu untuk makan malam nanti." Wu Aidi tersipu, menundukkan kepalanya, dan kemudian tersenyum puas. Kemudian, Ye Chong mengikuti Niu Huateng ke rumah Niu. Niu Xiaowan merawat Su Hongjiao di rumah, dan sangat senang saat melihat Ye Chong masuk. Dia berkata, "Tuan Ye, bagus sekali, akhirnya Anda ada di sini." Su Hongjiao terkadang bangun dan terkadang dalam keadaan koma. Ketika Ye Chong datang, yang pertama dalam keadaan koma. Setelah menjelaskan beberapa kata, Ye Chong memberi Su Hongjiao teknik tusuk jarum 5 elemen lagi. Kali ini, Su Hongjiao tidak langsung bangun, tetapi Niu Huateng tidak lagi meragukan Ye Chong. Dia tahu bahwa kemampuan Tuan Ye pasti bisa menyembuhkan istrinya. Setelah itu, Ye Chong menulis resep lain, menyerahkannya kepada Niu Xiaowan, dan berkata, "Pasien akan bangun sebentar lagi. Menurut resep ini, minum obat selama 3 hari, dan dia akan sembuh." Niu Huateng cepat berterima kasih. "Terima kasih, Dokter Ye." "Terima kasih Dokter Ye, Anda menyelamatkan hidup istri saya benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih." Jalan Ye Chong tersenyum. Niu Huateng berkata, "Oh, Dokter Ye, bagaimana sebuah rumah bisa mengekspresikan hatiku?" Ye Chong berpikir sejenak dan berkata, "Ngomong-ngomong, aku benar-benar memiliki hal lain untuk dilakukan." "Oh, tolong beritahu aku, Tuan, kamu," kata Niu Huateng. Ye Chong berkata, "Saya telah mengambil alih 3 pembuluh darah tambang keluarga Sun. Saya khawatir menemukan seseorang untuk mengembangkannya. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk bekerja sama?" "Mereka adalah sumber kehidupan keluarga Sun, Tuan Ye. Saya tidak berharap Anda memiliki kemampuan seperti itu. Mengapa mereka bersedia memberikannya kepada Anda?"
Ye Chong tersenyum, tidak mengatakan apa-apa. Ngomong-ngomong, Miracle Doctor Ye, aku selalu memanggilmu Miracle Doctor Ye. Bahkan dalam prosedur umum, aku juga menulis Miracle Ye. Aku belum tahu nama aslimu, tanya Niu Huateng tiba-tiba. Ye Chong, Niu Huateng tertegun lagi. Mungkinkah Ye Chong yang membunuh banyak orang baru-baru ini ya? Ye Chong tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Niu Huateng tahu bahwa dia telah kehilangan kata-katanya. Dia terkekeh, dan segera mengganti topik pembicaraan. Tuan Ye, Anda dapat mempercayakan saya dengan tanggung jawab penuh untuk urusan mineral. Saya hanya mengumpulkan sebagian komisi darinya, dan sisa pendapatan menjadi milik saya, untukmu. Ye Chong tersenyum, puas, dia berkata, kalau begitu aku akan menyerahkannya padamu, dan kamu bisa mulai melakukannya. Niu Huateng mengangguk, dia sekarang tahu bagaimana Ye Chong mendapatkan urat biji keluarga Sun. Ngomong-ngomong, tambang emas yang ditinggalkan juga harus dibersihkan oleh seseorang. Kata Ye Chong, cepat atau lambat Ye Chong akan pergi ke tambang emas untuk membersihkan jalan. Jadi dia tidak harus melakukannya sendiri. Niu Huateng mengangguk setuju. Satu hal, beritahu para pekerja bahwa hanya pekerjaan siang hari yang diperbolehkan di sana, dan mereka harus pergi sebelum jam 3 sore. Jika tidak, hidup mereka akan dalam bahaya. Kata Ye Chong dengan tegas. Niu Huateng mengangguk, dan bertanya dengan misterius, Dokter Ye, apakah benar ada masalah? Ye Chong tersenyum, jangan khawatir, saya akan segera menyelesaikannya. Setelah itu, Ye Chong mengucapkan selamat tinggal pada Niu Huateng dan Niu Xiaowan, meninggalkan rumah Niu. Niu Huateng menatap punggung Ye Chong, dan hatinya bergolak. Dia tidak menyangka bahwa dokter jenius Ye adalah Ye Chong. Ye Chong tidak hanya bisa membunuh, tapi juga menyelamatkan orang. Pada saat yang sama, dia juga merasakan sedikit ketakutan di hatinya. Memikirkan keadaan menyedihkan keluarga Sun, keluarga Wu, dan keluarga Dongjiu, Niu Huateng merasa sangat emosional. Berkat fakta bahwa kami berteman dengan Dr. Ye, bukan musuh. Setelah Ye Chong meninggalkan keluarga Niu, dia akan mengembalikan kediaman Tang Chun. Dia naik taksi, dan ketika mobil melaju ke jalan terpencil, dua truk tiba-tiba muncul dan menghentikan mobil Ye Chong. Sopir itu terkejut dan berteriak, bagaimana caramu mengemudi? Kemudian, selusin orang turun dari truk, dan salah satunya bertubuh tinggi dan kekar. Pemimpinnya, memakai merek terkenal dan memakai kacamata hitam, adalah Li Erhe. Sopir tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Orang-orang ini sepertinya sengaja melakukannya. Dia sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat mengambil kunci pas di sebelahnya. Sial, tidak mungkin aku memarahi mereka sekarang dan membiarkan mereka mendengarnya. Pengemudi itu berkata pada dirinya sendiri. Ye Chong tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, mereka di sini untuk mencariku. Setelah berbicara, Ye Chong membuka pintu mobil dan keluar dari mobil. Pengemudi meringkuk di kursinya, diam-diam mengamati situasi di depan melalui jendela. Melihat Ye Chong turun, Li Erhe mencibir, putramu adalah Ye Chong. Kamu membunuh saudara laki-laki ketigaku. Siapa saudara ketigamu? Tanya Ye Chong. Rumput. Saudara ketigaku adalah Li Sanhe. Oh, ternyata bajingan itu. Ya, aku membunuhnya. Bagaimana? Apakah kamu punya pendapat? Ye Chong tertawa. Li Erhe berkata, baiklah. Anda hanya perlu mengakuinya. Anda tidak hanya membunuh saudara laki-laki ketiga saya, tetapi juga berani merampok wanita dari saya. Saya pikir Anda benar-benar ingin mati. Anda tidak menganggap serius keluarga Li kami di semua. Kan? Mendengarkan nada bicara Li Erhe. Tampaknya pembunuhan Ye Chong atas Li Sanhe tidak seserius mencuri wanita itu. Apa keluarga Li? Apakah kamu ingin aku menganggapnya serius? Ye Chong tertawa. Li Erhe sangat marah. Oke. Aku akan membuatmu gila. Aku akan membunuhmu hari ini. Dia berkata. Dia melambaikan tangannya, semuanya, berikan padaku, anak ini tahu beberapa seni bela diri, jangan menahan diri,
berikan saja padaku, dia dihapuskan. Selusin orang ini semuanya adalah prajurit peringkat Huang tingkat puncak. Di antara 18 keluarga di timur dan barat, keluarga Li memiliki prajurit peringkat Huang yang paling banyak dan terkuat. Keluarga Li membesarkan begitu banyak ahli dan menghabiskan banyak uang. Tentu saja, manfaat yang diberikan oleh para ahli ini bahkan lebih besar. Mengikuti perintah Li Erhe, semua prajurit peringkat Huang di belakangnya bergegas menuju Ye Chong. Namun, dalam 1 menit upaya, Ye Chong merobohkan semua prajurit peringkat kuning ini. Di depan Ye Chong, mereka seperti sekelompok bayi yang tak berdaya. Untuk sementara, ada lebih dari selusin orang tergeletak di tanah dalam kekacauan. Li Erhe bahkan tidak menyadarinya, dia masih membayangkan adegan di mana prajurit keluarganya akan menghancurkan Ye Chong. Tidak sampai beberapa detik kemudian, dia menyadari apa yang telah terjadi. Bagaimana ini mungkin? Li Erhe berpikir dia telah membuat persiapan yang cukup. Dia membawa hampir semua prajurit dalam keluarga ke sini, hanya untuk berurusan dengan Ye Chong. Namun pada akhirnya, dia masih meremehkan kemampuan Ye Chong. Ye Chong terlalu menakutkan, baru pada saat itulah dia merasa takut, dan dia menyadari bahwa ayahnya benar. Li Erhe tanpa sadar mundur 2 langkah, sebaliknya, Ye Chong berjalan perlahan di depan Li Erhe. Wajah Li Erhe menjadi pucat karena ketakutan. "Kamu, apa yang akan kamu lakukan?" Ye Chong tersenyum dan berkata, "Aku tidak peduli untuk memperhatikanmu. Jika kamu bersikeras untuk datang dan membiarkanku membersihkan, maka aku tidak bisa memuaskanmu." Kata Ye Chong sebuah tamparan mengenai wajah Li Erhe. Li Erhe hanyalah orang biasa. Para prajurit dari peringkat Huang itu tidak tahan dengan pukulan Ye Chong. Apalagi Li Erhe ini. Tamparan ini langsung membuat Li Erhe terbang. Li Erhe terbang lebih dari 10 meter, dan kemudian jatuh ke tanah dengan suara bang. Ketika dia melihat lagi, dia pingsan dan pingsan. Ye Chong mendengus, mengabaikan orang-orang ini, lalu duduk kembali di dalam mobil. Saat ini, pengemudi sudah tercengang. Dia memandangi orang-orang yang tergeletak di tanah, dan pengemudi itu tampak bingung. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu belum mengemudi? Apakah kamu masih ingin menonton di sini sebentar?" Sopir itu menelan ludah, lalu menginjak pedal gas, melewati truk, dan terus melaju ke depan. Sepanjang jalan, pengemudi berhati-hati, dan dari waktu ke waktu, dengan gugup menatap Ye Chong dari kaca spion. Setengah jam kemudian, Ye Chong kembali ke tempat Tang Chun. Saat ini, Tang Chun sudah membuat janji dengan perusahaan pindahan dan mulai memindahkan barang. Meskipun rumah yang ditinggali Tang Chun tidak besar, tetapi ada banyak hal, ada banyak paket, besar dan kecil. Awalnya, 2 penggerak disewa untuk pindah, tetapi dengan kehadiran Ye Chong, kedua pekerja tersebut dengan cepat memuat mobil dengan sedikit usaha. Kemudian, Ye Chong dan Tang Chun mengikuti mobil itu ke kediaman baru mereka. Berpikir bahwa malam ini, dia akan bisa tidur di villa besar. Suasana hati Tang Chun sangat baik, menyenandungkan lagu kecil dengan lembut dan melihat pemandangan di luar jendela. Di sisi lain, setelah mengetahui bahwa Ye Chong telah pergi selama setengah jam, beberapa prajurit peringkat kuning bangkit dari tanah. Tapi Li Erhe masih pingsan. Karena cuaca yang relatif dingin, tubuh Li Erhe hampir mati beku. Beberapa prajurit tingkat Huang dengan cepat membawa Li Erhe ke rumah sakit. Kemudian, mereka dengan cepat memberitahu Li Wushuang. 20 menit kemudian, Li Wushuang dan seorang pemuda masuk ke rumah sakit. Pemuda ini adalah bos dari keluarga Li, Li Dahe. Li Dahe memiliki punggung yang besar dan mengenakan setelan yang sangat tipis. Meskipun cuacanya sangat dingin, dia tidak merasakan dingin sama sekali. Di wajah Li Dahe, ada udara dingin. Beberapa prajurit peringkat Huang lainnya mengangguk dengan hormat ketika mereka melihat pemuda ini. Li Dahe telah menjadi jenius sejak dia masih kecil, dan dia telah mencapai ranah prajurit peringkat kuning di usia muda. Tapi sekarang,
Dia telah menjadi percandian di keluarga Bai selama 2 tahun, dan dia sekarang berada di level puncak prajurit kuning. Yang disebut percandian berarti dia didukung oleh keluarga Bai, dan keluarga Bai memberinya berbagai sumber daya dan kontak budidaya, tetapi dia juga ingin menjadi penjahat keluarga Bai. Namun, setelah menjadi percandian bagi keluarga Bai, Li Dahe tidak bisa lagi menjadi kepala keluarga Li. Li Wushuang memiliki 3 putra, dan sekarang hanya Li Erhe dan Li Sanhe yang tersisa untuk mewarisi posisi patriark. Tapi dari 2 orang ini, satu dibunuh oleh Ye Chong, dan yang lainnya terluka parah oleh Ye Chong, terbaring di ranjang rumah sakit di depan mereka. Melihat Li Erhe yang sekarat di ranjang rumah sakit, mata Li Dahe agak tajam. Apa yang terjadi? Li Dahe bertanya. Dia baru saja kembali dari rumah Bai hari ini. Li Wushuang secara khusus mengundangnya kembali dari rumah Bai. Li Wushuang tidak tahu seluk-beluknya, dan melihat prajurit tingkat Huang di sebelahnya. Prajurit tingkat Huang menceritakan tentang bagaimana Li Erhe pergi ke Ye Chong dan dipukul mundur. Ini Ye Chong lagi, Li Dahe mengerutkan kening. Tepat sebelum datang, Li Wushuang sudah memberitahu tentang Ye Chong yang membunuh Li Sanhe. Dia awalnya ingin menemukan Li Dahe dan membunuh Ye Chong untuk balas dendam. Tak disangka, balas dendam lama belum terbalaskan, dan balas dendam baru telah muncul. Ye Chong terkutuk ini membunuh adik laki-lakimu yang kedua dan ketiga, yang sama saja dengan merusak yayasan keluarga Li kita. Kata Li Wushuang dengan mata merah. Tidak mudah bagi keluarga Li untuk menghasilkan kejeniusan seperti Li Dahe, dan dia berhasil menjadi pemujaan keluarga Bai. Menurut rencana, keluarga Li akan mengandalkan Li Dahe selama 30 tahun ke depan. Itu harus bisa melampaui 18 keluarga lainnya. Keluarga Li akan menjadi kelas baru di bawah keluarga, 4 pahlawan, dan di atas keluarga, 18 gerbang, yang benar-benar mengubah pola keluarga besar di ibu kota. Tapi sekarang, semuanya telah dihancurkan oleh Ye Chong. Apa latar belakang anak ini? Permusuhan macam apa yang dia miliki dengan keluarga Li kita? Li Dahe bertanya. Li Wushuang mengertakkan gigi dan berkata, ini semua salahmu untuk saudara ketigamu yang tidak layak. Dia membunuh seorang wanita, dan wanita itu adalah teman Ye Chong. Jadi Ye Chong mengejarnya dari Beihan untuk membalas dendam. Jangan tumbuh, Li Dahe memarahi. Dia memandang Li Erhe lagi. Di mana anak kedua? Ada apa dengannya? Li Wushuang tidak tahu mengapa. Dia dengan jelas memperingatkan Li Erhe untuk tidak membiarkannya membalas dendam pada Ye Chong tanpa izin. Mungkinkah itu Li Erhe tidak patuh? Pada akhirnya, setelah bertanya pada seniman bela diri tingkat Huang di sebelahnya, dia menyadari bahwa alasan Li Erhe mencari Ye Chong adalah karena seorang wanita lagi. Apa-apaan, aku melahirkan banyak bajingan, Li Wushuang mengutuk dengan marah. Li Dahe mendengus dingin, pokoknya, Ye Chong juga membunuh keluarga Li saya. Serahkan hal berikutnya kepada saya, dan saya akan membunuhnya, prajurit tingkat Huang di sebelahnya berkata. Tuan muda, Anda harus berhati-hati, anak ini sangat kuat. Kami bekerja sama dan semua dikalahkan olehnya dengan satu gerakan. Hehe, seberapa kuat itu? Mungkinkah aku tidak bisa menghadapinya? Li Dahe mencibir. Prajurit peringkat Huang dengan cepat berkata, tentu saja tidak. Jika tuan muda bergerak, anak itu akan mati. Li Dahe disebut jenius, dan itu tidak sia-sia. Di antara rekan-rekannya, dia belum pernah bertemu dengan seorang lawan. Di usia yang begitu muda, dia telah mencapai level puncak prajurit peringkat Huang. Ditambah dengan dukungan keluarga Bai selama bertahun-tahun, kekuatan Li Dahe semakin kuat. Bahkan banyak pendeta besar dari keluarga Bai memiliki kekuatan yang hampir sama dengan Li Dahe. Li Dahe yakin bahwa di antara rekan-rekannya, dia sudah berada di puncak rantai makanan. Dia tidak mengira Ye Chong bisa lebih kuat darinya. Di sisi lain, Ye Chong dan Tang Chun sudah tiba di villa. Setelah menurunkan barang, Tang Chun mulai membersihkan dan mengepak barang-barang di villa seperti kelinci kecil yang ceria. Melihat Tang Chun melakukan pekerjaan rumah,
Ye Chong memiliki ilusi bahwa dia tinggal bersama Tang Chun di rumah. Dia merasa bahwa Tang Chun dan dirinya sendiri seperti pasangan kecil yang manis. Perasaan ini membuat Ye Chong merasa sedikit lebih hangat di hatinya. Dia bahkan berpikir betapa hebatnya jika mereka bisa menjadi pasangan dengan cara yang begitu lembut. Tapi sayang sekali dia ingin tetap low profile dan polos, tapi kekuatannya tidak memungkinkan. Oh, itu tidak baik, kata Tang Chun tiba-tiba, menyela pikiran liar Ye Chong. Ada apa? Tanya Ye Chong. Ya, aku meninggalkan sampel seri Dewa Naga yang dibawa dari Beijiang di rumah tua. Tang Chun memandang Ye Chong sambil berbicara, baiklah, bisakah kamu pergi dan mengambilnya? Tang Chun sedang sibuk membersihkan rumah, dan dia tidak ingin melakukan perjalanan lagi. Ye Chong tidak peduli untuk bergerak, dan berkata, jika kamu kehilangannya, buang saja, dan kamu dapat mengirimiku 1 set nanti. Tang Chun menatap Ye Chong dengan 2 mata berair, dan gigi harimau kecilnya menggigit bibirnya ringan, bertingkah seperti anak manja, berkata pada Ye Chong, tidak, dia masih berguna, Ye Chong yang baik, lari saja untukku. Oke, Ye Chong tidak tahan dengan kegenitan Tang Chun, jadi dia mengangkat tangannya dan menyerah dalam sekejap. Oke, ayo, aku pergi sekarang, bersambung.